Bune? Capek ya, Le? Ya Bune, seharian nyangkul nih. Sawah ladang sudah aku cangkul semua. Wah, hebat, Le. Rajin pol. Ini, Le. Minum se. Istirahat dulu ya. Bune mau nyebar benih dulu. Bune, lihat lahan sudah menguning. Iya, Le. Sudah siap untuk dituai. Bune, aku ingat perkataan Tuhan Yesus dari Matius 9 ayat 37. Tuayan ada banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa maksudnya, Bune? Tuayan adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau pekerja adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Berarti kita termasuk pekerja ya, Bune? Betul, kita dan anak-anak di rumah adalah pekerja-pekerja yang harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita bekerja untuk Tuhan Yesus, Bune. Ayo anak-anak, kita kerja untuk Tuhan. Lihat ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami satu, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Pimpin kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Yuk, anak-anak,
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh bangun menghirup udara yang segar. Pagi ini kami berbakti, memuji nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Kita telah mendengar bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sekarang hampir tiba saatnya Yesus harus kembali kepada Bapa di surga. Yesus berfirman kepada murid-muridnya untuk berkumpul di sebuah bukit di Galilea. Yesus ingin memberikan pesan-pesan terakhirnya. Biasanya orang-orang suka sekali melihat atau membaca kalimat terakhir dari orang-orang yang terkenal, dari orang-orang yang hebat. Apalagi ini adalah kalimat terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus akan menyampaikan amanat agungnya. Anak-anak, apakah amanat agung itu? Amanat agung adalah perintah paling puncak dari kehidupan Tuhan Yesus. Kepada siapa amanat agung itu diberikan? Apakah hanya kepada 1 atau 2 orang murid Tuhan Yesus saja? Tidak ya anak-anak. Amanat agung ini diberikan kepada semua murid-murid Yesus, termasuk Lause dan anak-anak. Karena Lause dan anak-anak adalah murid-murid Yesus. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Apa yang dikatakan pertama kali? Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan memberikan kepadanya segala kuasa dan otoritas. Kemudian apa yang dikatakan berikutnya? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Yesus berfirman kepada kita supaya pergi memberitakan Injil, yaitu kabar baik tentang juru selamat yang telah bangkit itu. Nah, kepada siapa kita harus memberitakan kabar baik itu? Kita harus memberitakan kabar baik itu kepada teman, saudara, tetangga, keluarga, dan juga kepada semua umat manusia di bumi ini, supaya mereka boleh mengenal Yesus dan menjadikannya murid Yesus. Dalam nama siapa mereka dibaptis? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, betul sekali. Dan itu menjadi tanda bahwa mereka adalah milik Allah. Sekarang, apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada orang yang baru percaya? Tuhan Yesus mau orang percaya, beriman, dan taat kepada Yesus. Ya, betul sekali. Kemudian Yesus memberikan janji yang sangat istimewa. Yesus akan menyertai mereka. Ia akan memberikan pertolongan kepada mereka supaya mereka taat menjalankan perintahnya untuk pergi dan mengabarkan Injilnya.
Setelah memberikan amanat agung, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan pada waktu Yesus terangkat ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus taat kepada perintah Yesus untuk pergi dan mengabarkan Injil. Sehingga banyak orang-orang yang menjadi percaya karena pengabaran Injil dari murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian mereka meneruskan kabar Injil itu kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana Injil dapat sampai ke Tapanuli di Sumatera Utara. Tapanuli, Sumatera Utara merupakan salah satu pulau di Indonesia. Injil ini dibawa oleh seorang penginjil yang bernama Ludwig Nommensen. Ludwig Nommensen berasal dari negara Jerman yang lahir di sebuah pulau yang bernama Nordland. Nommensen lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin. Tapi keluarga Nommensen merupakan keluarga yang taat dan takut akan Tuhan. Sedari kecil, Nommensen diajar oleh kedua orang tuanya untuk berdoa dan membaca Alkitab. Tetapi orang tua Nommensen, ayahnya, sering sakit-sakitan, sehingga ayahnya tidak bisa bekerja seperti layaknya seorang ayah dan kepala keluarga pada umumnya. Nommensen mempunyai 3 orang saudara perempuan. Untuk membantu ayahnya, dari kecil Nommensen sudah bekerja sebagai gembala angsa. Nommensen mengembalakan angsa milik tetangganya. Nommensen begitu rajin dan tekun sekali dalam bekerja, sehingga pemilik angsa itu suka dengan Nommensen. Nommensen mendapatkan uang dari mengembalakan angsa, dan dari uang itu dia dapat membantu kehidupan keluarganya. Di sekolah, Nommensen juga terkenal dengan anak yang baik hati. Teman-temannya semua menyayangi Nommensen. Pada umur 13 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan. Sebuah kereta kuda menabrak Nommensen dan melindas kedua kakinya, sehingga kaki Nommensen patah. Dan Nommensen tidak dapat lagi pergi ke gereja, tidak dapat lagi pergi ke sekolah. Nommensen hanya bisa berdiam diri di atas tempat tidurnya. Setiap hari teman-teman Nommensen datang ke rumah Nommensen dengan membawa buku pelajaran dan menceritakan kembali pelajaran mereka di sekolah, supaya Nommensen tidak ketinggalan pelajaran. Dan Nommensen suka sekali mendengarkan cerita-cerita misi, cerita-cerita tentang misionaris yang diceritakan di sekolah minggu. Dokter yang memeriksa kaki Nommensen mengatakan bahwa kaki Nommensen mengalami infeksi dan harus dipotong. Bahkan apabila infeksi itu bertambah parah, dapat mengancam nyawa Nommensen. Seluruh keluarga sedih sekali mendengar perkataan dari dokter itu. Tetapi Nommensen teringat sebuah pasal di Alkitab yang terambil dari Kitab Yohanes 16 ayat 23-26. Isinya adalah, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nommensen merenungkan ayat itu,
Lalu ia bertanya kepada ibunya tentang kebenaran ayat itu. Di dalam hatinya, Nommensen berjanji apabila kakinya sembuh, ia akan pergi ke Luat Sipelebego untuk memberitakan firman Tuhan dan membebaskan orang miskin dan perbudakan. 6 minggu kemudian, Tuhan menjawab doa Nommensen. Secara ajaib, kaki Nommensen disembuhkan. Hore, aku sembuh. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan luar biasa. Aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, aku berjanji, aku akan pergi ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil-Mu. Setelah Nommensen dewasa, kembali dia teringat akan janjinya kepada Tuhan. Nommensen mulai berdoa dan mempersiapkan dirinya. Nommensen juga mendengar cerita dari temannya tentang bagaimana dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Nommensen pun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian, Nommensen sekolah di sebuah sekolah Alkitab. Setelah lulus, Nommensen bekerja sebagai pendeta di desanya. Tak berapa lama kemudian, Tuhan membuka jalan untuk Nommensen supaya dapat pergi ke Tapanuli di Sumatera Utara untuk mengabarkan Injil, di mana orang-orang sana masih menyembah berhala dan belum mengenal Tuhan. Tiba saatnya bagi Nommensen untuk berangkat ke tanah Tapanuli. Dia menumang kapal dari Belanda. Dengan naik kapal Pertinax, pelayaran menuju Sumatera ditempuh selama 142 hari atau 4,5 bulan mengelilingi benua Afrika. Banyak cobaan di lautan yang dialaminya. Ketika kapal Pertinax dihadap ombak yang sangat besar di tengah lautan luas hingga nyaris tenggelam. Akhirnya sampai juga ke Tapanuli. Nommensen bersujud berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah menolong perjalanan saya sampai ke Tapanuli. Tolong Tuhan, beri saya keberanian supaya saya berani mengabarkan Injil kepada suku Batak di Tapanuli. Suku Batak adalah suku yang masih menyembah berhala. Mereka belum mengenal Tuhan. Pertama-tama, pada saat Nommensen mengabarkan Injil, suku Batak tidak ada yang mau menerimanya. Bahkan tidak jarang Nommensen menerima ancaman dia akan dibunuh. Tetapi Nommensen tidak takut karena dia tahu Tuhan sendiri yang akan menyertai dia. Nommensen tidak hanya mengabarkan Injil, tetapi dia juga menolong orang-orang sakit dengan membelikan obat dan menolong anak-anak, membantu mereka membaca dan menulis bagi anak-anak yang belum bersekolah. Bahkan Nommensen mendirikan sekolah sederhana untuk anak-anak suku Batak. Sehingga lambat laun orang-orang suku Batak mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nommensen hidup cukup lama di Tapanuli. Dia meninggal di Tapanuli pada usia 82 tahun dan dikuburkan di sana. Dia tidak pernah kembali lagi ke Jerman. Banyak sekali orang Batak yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pengabaran Injil yang dilakukan oleh Nommensen. Bahkan banyak juga orang-orang dari suku Batak yang memutuskan untuk menjadi penginjil dan mereka pergi ke negara-negara lain yang jauh untuk mengabarkan Injil seperti Nommensen. Orang-orang Batak di Tapanuli bisa mengenal Tuhan Yesus karena seorang Ludwig Nommensen yang bersedia datang ke tanah Tapanuli untuk memberitakan Injil bagi mereka.
Anak-anak, sampai saat ini masih banyak tempat di dunia yang belum didatangi oleh penginjil-penginjil. Mereka masih menyembah berhala karena mereka belum mengenal Allah yang hidup. Mereka belum pernah mendengar tentang Yesus yang mati dan mengampuni dosa mereka dan bangkit mengalahkan maut. Nah, bagaimana dengan anak-anak semua? Maukah kalian pergi mengabarkan Injil? Maukah mulai sekarang kalian berdoa dan mempersiapkan diri kalian seperti Ludwig Nommensen? Sekarang anak-anak, kita akan masuk dalam doa ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk taat mengabarkan Injil-Mu. Beri kami hati untuk mau mengasihi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Pimpin kami Tuhan untuk Kau pakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar ibu, bapa dan saudara selamat semuanya. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar ibu, bapa dan saudara selamat semuanya. Persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.